Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu soal yang ada di Olimpiade Sains Matematika tingkat SMP. Nah, soalnya berbentuk seperti ini. Diketahui ABCD dan CEGH adalah dua persegi panjang yang kongruen dengan panjang 17 cm dan lebar 8 cm. Sedangkan titik F adalah titik potong di sisi AD dan EG. Jadi titik F-nya itu adalah pertemuan dari sisi AD dan GE. Nah, di sini diminta untuk menentukan luas segi 4 EFDC. Nah, di sini kita ingin menghitung luas daerah yang diarsir. Sedangkan luas daerah yang diarsir, kita masih belum ketahui rumusnya seperti apa. Nah, jika kita menemukan hal-hal seperti ini, kita bisa membuatnya atau membaginya menjadi daerah-daerah yang kita ketahui untuk mencari luasnya. Pada kasus ini, kita bisa membaginya menjadi dua buah bangun datar, seperti ini. Di sini adalah titik I, maka di sini kita bisa temukan dua buah bangun datar, yaitu bangun datar segitiga dan trapesium segitiga EIC dan trapesium FDIE. Nah, pertama-tama kita harus menghitung dulu luas segitiga dari EIC. Luas segitiga kan 1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya IC dan tingginya EI. Tingginya EI. Nah, IC kita belum ketahui, sedangkan EI sejajar dengan BC, yang artinya EI sama dengan lebar dari persegi panjang tersebut, atau 8 cm. Untuk mencari IC, kita bisa menggunakan informasi-informasi tadi, yaitu EC atau panjang dari persegi panjang tersebut 17 cm, dan EI 8 cm. Sehingga untuk mencari IC, kita bisa manfaatkan itu menjadi 17 kuadrat kurang 8 kuadrat, atau sama dengan 289 kurang 64 diakarkan, atau menjadi 225 diakarkan, atau panjang dari IC adalah 15 cm. Selanjutnya, setelah kita dapatkan komponen-komponen yang kita bisa gunakan untuk menghitung segitiga, sekarang kita mencari komponen-komponen apa saja yang kita bisa gunakan untuk menghitung trapesium. Nah, di sini kita sudah mendapatkan panjang dari IC 15 cm. Nah, berarti panjang dari DI adalah 2 cm. Begitu juga panjang dari AE 2 cm dan panjang dari EB adalah 15 cm. Untuk menghitung luas trapesium, kita membutuhkan informasi, yaitu panjang dari EI, kita sudah ketahui 8 cm, DI 2 cm, dan DF yang belum kita ketahui. Nah, di sini tugas kita adalah untuk mencari panjang dari DF. Sedangkan DF itu sama dengan panjang dari FE, karena kedua segi 4 tersebut atau persegi panjang tersebut kongruen atau sama panjang dan sama lebarnya. Nah, di sini dikarenakan panjang AD adalah 8 cm, nah panjang AD kita manfaatkan informasinya untuk menghitung FD. FD sama dengan FE. Nah, panjang AD adalah 8 cm. Maka kita bisa misalkan panjang dari DF. DF itu adalah 8 kurang X, di mana X-nya adalah panjang dari FA, karena panjang keseluruhan dari A ke D itu adalah 8 cm. Nah, di sini juga disebutkan bahwa sedangkan panjang dari FD sama dengan panjang dari FE. Panjang dari FD sama dengan panjang dari FE. Sehingga untuk mengetahui panjang dari X, kita bisa manfaatkan informasi panjang dari FD tadi yang sama dengan panjang dari FE dan panjang dari AE. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau FE kuadrat sama dengan AE kuadrat plus AF kuadrat, kita bisa menghitung atau mencari nilai X-nya. FE kan kita ketahui tadi sama dengan 8 kurang X. Nah,
kurang X-nya dikuadratkan, AE-nya itu sama dengan 2 cm, 2 kuadrat, dan AF-nya yang kita belum ketahui, atau masih kita misalkan sebagai variabel X. Nah, X-nya juga dikuadratkan, 8 kurang X yang dikuadratkan ini, kita jabarkan menjadi 8 kuadrat kurang 16X plus X kuadrat. Nah, untuk 2 kuadrat plus X kuadrat kita simpan dulu, jangan kita operasikan. Setelah itu kita operasikan apa-apa yang kita bisa operasikan. 8 kuadrat sama dengan 64 dan 2 kuadrat sama dengan 4. Setelah kita dapat seperti ini, untuk 4 tambah X kuadrat kita pindahkan ke luas kiri, atau menjadi 64 kurang 16X plus X kuadrat plus minus 4 minus X kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah itu kita operasikan atau kita jumlahkan atau kurangi apa-apa yang bisa kita operasikan. Misalnya di sini kayak 64 kurang 4 sama dengan 60, X kuadrat kurang X kuadrat sama dengan 0. Atau sama dengan 60 kurang 16X, karena 16X-nya itu tidak ada yang bisa dioperasikan dengan suku yang lain. Maka untuk mencari nilai X sama dengan 60 per 16 atau X-nya sama dengan 3,75. Sehingga panjang dari AF sama dengan 3,75. Sehingga panjang dari FD tadi sama dengan 8 kurang 3,75 atau panjang dari AF atau sama dengan 4,25. Sehingga panjang dari FD atau panjang dari FE itu sama dengan 4,25. Setelah kita mengetahui komponen-komponen apa saja yang ingin kita gunakan untuk mencari luas bangun-bangun datar tersebut, kita bisa langsung menghitung luasnya. Pertama, kita ingin menghitung luas segitiga EIC. Segitiga EIC yaitu ini. Nah, di mana alasnya adalah IC. IC-nya dari sini yang kita sudah dapatkan tadi 15, dan EI-nya adalah 8. Di mana 8 itu adalah lebar dari persegi panjang tersebut, sehingga setelah dihitung mendapatkan 60 cm persegi. Nah, selanjutnya kita menghitung luas dari trapesium. Luas dari trapesium EFDI. EFDI tadi titik I-nya di sini. EFDI tadi titiknya I-nya di sini, maka setelah kita dapatkan komponen-komponennya mulai dari panjang dari EI, panjang dari ID, dan panjang dari DF, kita langsung masukkan di rumus luas trapesium, yaitu panjang dari EI 8, panjang dari FD 4,25, dan panjang dari DI 2. Sehingga kita dapatkan 12,25 cm. Sehingga luas seluruh daerah yang diharsir adalah luas dari segitiga EIC tadi, dan luas trapesium EFDI yang ini. Sehingga 60 tambah 12,25 sama dengan 72,25. Sekian pembahasan soal Olimpiade Sains bidang matematika tingkat SMP. Terima kasih.